Perkenalkan, nama saya Jordan Agung Mubarak, NIM 2646403 dari kelas 2020A, jurusan Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan video terkait sarana dan prasarana dalam cabang olahraga futsal. Simak video berikut ini. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama dalam terselenggaranya suatu proses. Di dalam prasarana ada dua macam, yaitu prasarana fasilitas dan juga prasarana perkakas. Prasarana fasilitas. Di dalam prasarana fasilitas dapat diartikan bahwa fasilitas yang digunakan tidak bisa dibawa kemana-mana atau bersifat tetap. Seperti yang pertama adalah lapangan. Di dalam lapangan adalah tempat dimaikannya olahraga futsal, dan juga permukaan lapangan harus halus, rata dan tidak licin. Untuk bahannya seperti karet, tidak disarankan menggunakan bahan beton, karena untuk menjaga atau mengutamakan keselamatan pemain futsal saat terjatuh. Di dalam lapangan futsal terdapat banyak tanda lapangan atau garis di dalam lapangan. Pertama adalah garis tengah yang membagi lapangan menjadi dua bagian sama besar. Yang kedua ada garis pembatas lapangan, yaitu garis yang lebih panjang disebut garis samping dan garis yang lebih pendek disebut garis gawang. Kemudian yang kedua ada garis setengah lingkaran yang digunakan untuk area kiper. Kemudian ada area pergantian pemain dengan garis patah-patah atau putus-putus. Kemudian ada titik-titik. Yang pertama ada titik penalti, yang kedua ada titik second penalti, yang ketiga ada titik tengah atau titik di mana kick off dimulai dari babak pertama dan babak kedua. Berikut adalah bukti ukuran lapangan pada panjang lapangan dengan panjang 42 meter. Yang kedua adalah lebar lapangan dengan lebar 25 meter. Yang ketiga ada diameter tengah lapangan dengan panjang 6 meter. Yang keempat adalah titik penalti. Titik penalti ini jarak gawang dengan titik penalti yang pertama adalah 6 meter. Yang kelima adalah titik second penalti dengan jarak 10 meter dari gawang. Yang kedua ada tribun penonton yang digunakan untuk duduk dan menyaksikan pertandingan yang sedang berlangsung. Yang ketiga ada lampu. Lampu digunakan sebagai alat pencahayaan saat bermain pada sore hari atau malam hari. Yang keempat ada ruang ganti pemain yang digunakan untuk berganti pakaian ataupun persiapan sebelum memasuki lapangan. Di dalam gor harus mempunyai dua ruangan ganti pemain, sebagai ruang ganti pemain tim A dan juga ruang ganti pemain B. Yang kelima ada toilet. Yang keenam ada tangga yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya. Yang ketujuh ada lahan parkir yang digunakan untuk memparkir mobil, motor, bus, pemain maupun supporter. Selanjutnya adalah prasarana perkakas, di mana prasarana perkakas ini adalah prasarana yang ada di dalam lapangan yang dapat dipindahkan. Yang pertama ada gawang. Gawang mempunyai lebar 3 meter dengan tinggi 2 meter. Yang kedua ada tempat duduk pemain. Yang ketiga ada meja wasit dan meja panitia. Selanjutnya ada sarana. Sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan, dan buku. Yang pertama ada bola. Bola digunakan sebagai bermain futsal.
dengan mempunyai diameter bola 62-64 cm dengan berat bola 400-440 gram. Yang kedua adalah papan skor yang dapat menunjukkan skor tim A dan juga tim B, kemudian ada waktu, babak, dan juga pelanggaran. Selanjutnya ada perlengkapan pemain. Perlengkapan pemain ini adalah perlengkapan yang akan digunakan saat bermain di lapangan. Yang pertama ada jersey futsal, yang kedua ada sepatu futsal, yang ketiga ada kaos kaki panjang, yang keempat ada deker atau pelindung tulang kering. Yang kelima ada elbow pad dan knee pad. Untuk elbow pad digunakan untuk pelindung siku, sedangkan untuk knee pad sebagai pelindung lutut. Biasanya digunakan untuk kiper. Yang keenam ada ban kapten. Ban kapten digunakan untuk kapten di tim. Selanjutnya ada perlengkapan wasit. Perlengkapan ini yang digunakan untuk memimpin pertandingan. Yang pertama ada jersey wasit. Yang kedua jam tangan. Yang ketiga stopwatch. Yang keempat sepatu wasit dengan dominasi warna hitam. Yang kelima kaos kaki panjang. Yang keenam peluit untuk memulai pertandingan, mengakhiri pertandingan maupun adanya pelanggaran. Yang ketujuh ada kartu kuning untuk pelanggaran yang ringan, sedangkan kartu merah untuk pelanggaran yang berat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.